Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Aswaja dan NKRI harga mati. Baik, kali ini kita akan belajar KN1 untuk kelas 7. Nah, jelas ya, pada judul kita akan belajar mengenai kelahiran Nahdlatul Ulama. Kita akan mendeskripsikan proses kelahiran dari NU. Ayo kita bahas. Namun sebelumnya, ayo kita sholawat Nahdiyah ya. Kita nyanyikan karya Al-Maghfurlah Ki Haji Hasan Abdul Wafi Paiton. Sudah bisa? Kalau belum ya kita nyanyi bareng-bareng. Hitungan 3, 2, 1. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyah Nahdlatul Ulama wa idhari sya'airi ala tariqah jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Thabit wasur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Nah itu tadi ya. Nanti kalian bisa coba. Baik, di sini adalah proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Pada permulaan abad ke-19 Masehi muncullah gerakan yang mengaku sebagai pembaruan Islam ya, di mana? Di Minangkabau ya, tepatnya di Sumatera Barat ya, di daerah Padang. Dipimpin oleh siapa? Nah, Haji Miskin ini dan kawan-kawannya sekembalinya dari mana? Ya, mereka mungkin dari Mekah ya. Kemudian gerakan mereka itu serupa dengan apa? Gerakan aliran Wahabi kan yang berkembang di Arab Saudi. Ya memang alirannya keras ya. Dalam pengenalan gagasan pembaruan, mereka itu menggunakan apa? Jalan kekerasan sehingga apa? Menyebabkan perang saudara yang terkenal dengan perang Padri. Ini adalah salah satu gambaran ya dari perang Padri. Pada paham ini itu membawa semboyan apa? Pemurnian ajaran Islam dari segala bid'ah dan khurafat. Bid'ah akan sesuatu yang baru ya. Mereka mengecam penganut madhab dan menentang amaliyah seperti apa? Ya, amaliyah kita apa? Ada ziarah, tahlil, membaca sholawat itu ya mereka itu menentang, nggak boleh diadakan seperti itu. Mereka tidak segan-segan membicarakan khilafiyah atau perbedaan ya yang sebenarnya merugikan persaudaraan dan sesama muslim, jelas ya. Ya, itu dari aliran Wahabi. Kemudian proses kelahiran NU di sini adalah raja siapa? Ya, Raja Abdul Aziz bin Saud ya. Tahun 1924. Nah, terjadi perubahan politik karena ya Raja Abdul Aziz bin Saud, pengikut aliran Wahabi kan, berhasil merebut kekuasaan Syarif Hussein di kota suci Mekah ya. Nah, sehingga dipimpin oleh Raja Abdul Aziz ya. Hal ini merubah politik apa? Pergeseran keagamaan karena sejak itu ya jelas aliran Wahabi menjadi faham keagamaan resmi pada kerajaan Arab Saudi. Kemudian apa? Perubahan tersebut berpengaruh pada apa? Indonesia jelas ya, yaitu kelompok pembaru ya merasa semangat dan gencar. Tadi kan seperti ada yang tadi pimpinannya Haji tadi ya, gencar mendebatkan khilafiyah atau perbedaan. Nah, kejadian tersebut kurang dapat diterima oleh ulama pesantren ya, karena saat penjajah Belanda harus dihadapi. Karena kan di situ saat lagi gencar-gencarnya banyak penjajahan Belanda, kemudian ada lagi ya golongan yang sangat merugikan ya, adanya ya persatuan persaudaraan sehingga kekuatan akan bersatu, bukan sibuk mengurusi khilafiyah ya. Kita harusnya bersatu, nggak usah ngurusi aliran baru itu tadi ya. Malah ada yang seperti itu.
Kemudian apa? Seruan dari ulama pesantren untuk mempererat persaudaraan dan menghentikan perdebatan masalah khilafiyah yang tidak memperoleh respon baik dari apa? Kelompok pembaru tadi, dari si Haji Miskin tadi ya. Nah, ini. Kemudian ketegangan kedua kelompok ya sulit terjadi ya, sulit dihindari terutama apa? Setelah Raja Ibnu Saud itu mengundang umat Islam untuk menghadiri muktamar dunia. Jadi ada muktamar dunia di daerah Mekah. Untuk keperluan tersebut, pada bulan Agustus 1925 diadakan Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta dan Kongres Al-Islam bulan Februari 1926 di Bandung. Nah, kedua kongres tersebut dikuasai oleh Islam modernis ya, tadi misalnya tadi kelompok yang ya aliran tadi. Bahkan sebelum kongres di Bandung itu, mereka telah mengadakan pertemuan terbatas di daerah Cianjur ya. Nah, sebelum persiapan kongres di daerah Bandung itu, ayo kita kumpul dulu di Cianjur ini ya. Salah satu hasilnya dah menempatkan delegasi ya. Ditetapkannya siapa? Cokro Aminoto dari Serikat Islam. Dulu kan ada ya, kalian kalau baca sejarah. Kemudian ada Mas Mansur itu dari fraksi Muhammadiyah ya. Itu sudah ditetapkan. Kongres Bandung hanya dimaksudkan untuk mengesahkan keputusan hasil Cianjur ini loh, orang-orang yang mau berangkat ke Kongres Dunia di Arab Saudi. Nah, ini adalah Majelis Tolibe ini, orang-orang ini dulu. Kemudian gimana? Karena Kongres Bandung tidak melibatkan unsur ulama ya, terutama ya dari kalangan NU ini, pesantren. Nah, maka melalui ini siapa? Ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai juru bicara itu mengusulkan di mana agar penguasa baru Saudi Arabia tetap menghormati amaliyah keagamaan dan pelaksanaan ajaran madhab 4 yang dianut oleh masyarakat setempat terutama di Indonesia ini ya. Nah, terutama kalangan pesantren. Usulan ini ditolak oleh kelompok pembaru tadi ya, atau yang paham Wahabi ini. Dan mereka itu mendukung pelaksanaan paham Wahabi yang sifatnya keras dan khilafiyah. Menghadapi sikap tegas atau keras tersebut ya, ulama pesantren seperti Kiai Haji Abdul Wahab ini kemudian membentuk panitia khusus guna memperjuangkan aspirasi mereka, memperjuangkan berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu di Hijaz, Mekah dan Madinah ya. Karena kan kalau kita mau ziarah, nah nanti dilarang untuk ziarah gimana? Nah, itu bahaya. Kemudian sesudah persiapan matang, maka tanggal 31 Januari, nah inilah, atau 14 Rajab 1344 Hijriah, nah, atas izin siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari, diadakanlah pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jalan Kertopaten, Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan ini ya, misalnya ada ya ayo kumpul. Nah, Komite Hijaz ini apa? Mengukuhkan dan Komite Hijaz ya, dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus melalui Raja Ibnu Said kembali ke tanah akhir ya. Kemudian membentuk jamiah organisasi sebagai wadah persatuan ulama dalam tugas ya sebagai pemimpin umat yang diberi nama apa? Ya, jamiah kita namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul artinya kebangkitan, ulama ya. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Maka ini tanggal 31 Januari 1926 ya ditetapkan sebagai kelahiran NU. Itulah ya. Nah, itu adanya Komite Hijaz ya. Itu jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian Komite Hijaz disepakati untuk mengirim delegasi di luar Komite Khilafah tadi kan ya. Lawis nggak apa-apa ya. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab dan Syekh Ghanim Al-Misri. Delegasi ini berfungsi apa? Menghadap langsung ke Raja Ibnu Saud untuk menyampaikan permohonan agar diberlakukannya kemerdekaan. Ya, kita kan bisa bermadhab ya di negeri Hijaz, salah satunya ya dari 4 madhab itu, dan tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah seperti kita mau berhaji itu bisa ziarah ke makam Nabi. Nah, itu tadi ya. Delegasi Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud tanggal 13 Juni ya. Nah, pertemuan tersebut Raja memberi tanggapan ternyata positif sekali. Kemudian memberi jawaban tertulis kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini ada suratnya ya, nomornya tanggal 24 Zulhijjah 1346 Hijriah. Isinya apa? Ya, Raja Ibnu Saud menegaskan tidak ada larangan bagi jamaah haji melaksanakan amaliyah keagamaan di Baitullah Al-Haram dan
tiap orang diberi kebebasan mengikuti madhab masing-masing ya. Misalnya kita mau ziarah ya atau mengikuti empat madhab itu diperbolehkan. Itu tadi mengenai sejarahnya ya. Nah, disimpulkan jelas bahwa pembentukan komite hijaz tadi kan oleh ya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu telah memperoleh hasil gemilang dalam memperjuangkan salah satu paket dari kelahiran Nahdlatul Ulama. Mereka yang duduk di komite hijaz adalah ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Yaitu terwujudnya masyarakat Islam berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Baik, demikian tadi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.